Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak yang saya cintai, kali ini kita akan belajar materi tentang jual beli ya. Materi tentang jual beli. Materi ini anak-anak semuanya adalah materi yang kedua atau bab yang kedua di semester pertama kelas 9. Nah, untuk materi jual beli ini ya, anak-anak nanti akan belajar berbagai hal yang terkait dengan jual beli sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, saya yakin kalian yang namanya jual beli sudah terbiasa ya, sudah sering sekali melakukan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, agar kita semakin yakin bahwa jual beli adalah bagian dari muamalah yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang kedua, tujuannya adalah agar kalian, kita semuanya itu terbiasa berperilaku jujur. Karena jujur itu adalah salah satu karakter pribadi muslim dan muslimah. Maka cerminan kita sebagai orang Islam adalah jujur dalam berperilaku. Tidak hanya perilaku, tentunya juga dalam hal berucap, berkata, kita juga harus jujur. Nah, berikutnya adalah tujuannya untuk kalian dapat menganalisis ketentuan jual beli. Apa artinya jual beli, cara-caranya bagaimana, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kalian dapat mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, silakan diperhatikan dulu, ini gambar apa, nanti akan saya tanya ya terkait dengan gambar ini. Ya. Sudah diperhatikan? Kalau sudah saya akan tanya. Ya. Saya akan tanya kepada Ahmad Maulana. Ini gambar apa Ahmad Maulana? Mengumpulkan sampah. Bagus. Mengumpulkan sampah atau membakar sampah. Oke, saya tanya pertanyaan yang sama kepada Gading. Ini gambar apa, Gading? Anu, Pak. Membuang sampah. Memendam. Sampah. Memendam. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan yang sama juga untuk Lutfi Pratama. Ini gambar apa Lutfi Pratama? Bekerjasama membersihkan sampah. Bekerja sama membersihkan sampah. Selanjutnya, ini ada yang Gading sudah, Maulana sudah. Ali Rahman. Ini gambar apa Ali? Gotong royong membersihkan sampah, Pak. Oke, gotong royong membersihkan sampah. Ya. Nah, satu lagi, Rian Andika. Ini gambar apa, Rian? Mengubur sampah di tanah. Mengubur sampah di tanah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Bagus-bagus jawaban kalian ya. Jawaban kalian bagus-bagus. Nah, mengapa saya mempertanyakan ini? Dan mengapa kalian diminta untuk menjawab? Nah, ini betul jawabannya mengubur sampah. Ada tadi mengatakan kerjasama ya.
ada yang mengatakan gotong royong ya. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama satu sama lain. Manusia harus bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya di sini adalah bagaimana hubungan sosial satu sama lain, ya. Jadi harus bekerja sama, harus bergotong royong. Kalau dikerjakan sendiri capek. Kalau dibantu dengan banyak orang, maka pekerjaan semakin ringan. Inilah yang disebut manusia sebagai makhluk sosial atau disebut bergotong royong, manusia sebagai makhluk sosial, butuh orang lain. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar kedua, kalau gambar pertama itu mencerminkan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri ya, butuh bantuan orang lain. Sekarang coba gambar yang kedua. Ya, Alfian Nadi Utama. Apa ini, gambar apa ya? Alfian. Alfian. Ini gambar apa Alfian? Wah, ini tinggal kemana ini Alfian? Gambar apa ini Alfian? Orang yang berjualan. Orang yang berjualan. Ya. Coba Lutfi Pratama. Ini gambar apa ya? Orang yang berdagang. Orang yang berdagang. Kalau Alfian tadi mengatakan orang yang berjualan, Lutfi mengatakan ini orang yang berdagang. Gading, ini gambar apa? Jual beli, Pak. Jual beli. Rian, ini gambar apa? Menjual buah, Pak. Menjual buah. Ya, barangkali buah apa telo ya itu ya. Ali Rahman. Ali. Ini gambar apa, Ali? Ali. Maulana, Ahmad Maulana. Ini gambar apa Ahmad Maulana? Orang yang melakukan jual beli. Oke, siap. Bagus. Nah, betul. Jawaban kalian betul semua. Ini adalah proses jual beli. Ada penjualnya, ada pembelinya, proses perdagangan ya. Bisa jadi ini ada terjadi di warung, bisa jadi ini terjadi di pasar ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini tentang materi jual beli ya, materi jual beli. Tadi saya tampilkan di gambar yang pertama bahwa manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Demikian pula ketika mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia juga butuh orang lain. Nah, salah satunya adalah dengan cara jual beli. Punya uang, tetapi dia pengen makan. Apa dia makan uang? Kan tidak. Maka dia butuh makanan. Ada seorang pedagang, dia butuh uang, tapi dia hanya punya beras. Bagaimana? Maka dia membutuhkan uang dengan cara menjual berasnya. Nah, yang orang satunya membeli beras, membeli makanan dengan menyerahkan uang yang ia miliki. Inilah yang sering dinamakan dengan kegiatan jual beli. Jadi jual beli, nah, jual beli itu terkait dengan hubungan sosial satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada manusia kok hidup sendiri? Bagaimana yang akan terjadi? Coba siapa yang bisa menjawab? Bagaimana yang terjadi jika manusia itu hidup sendirian? Ahmad Maulana. Kesepian, Pak. Mungkin bisa mati. Kesepian, mungkin bisa mati. Oke. Gading, bagaimana yang terjadi jika manusia hidup sendiri? Gading.
Gading. Ayo. Safa Halisa. Apa yang terjadi atau bagaimana yang terjadi jika manusia hidup sendirian? Safa Halisa. Kekurangan adat terus tidak bisa hidup sendiri. Oke. Ya, saya kurang jelas mendengar suaramu. Tolong berpindah ke tempat yang sinyalnya bagus. Ya, suaramu naik turun tidak terdengar jelas. Tolong cari sinyal yang kuat ya. Oke, Lutfi Pratama, pertanyaan yang sama. Bagaimana yang terjadi jika manusia hidup sendirian? Lutfi Pratama. Tidak bisa bertahan hidup. Tidak bisa bertahan hidup. Mengapa ya tidak bisa bertahan hidup? Mengapa ya Lutfi? Oke, lanjut yang lain. Biar Lutfi mikir dulu ya. Rian. Pertanyaan yang sama. Bagaimana yang terjadi jika manusia itu hidup sendirian? Gimana Rian? Bagaimana yang terjadi jika manusia hidup sendirian? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, maka dari itu manusia butuh orang lain. Nah, manusia butuh orang lain. Bahkan Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dia tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh orang lain. Mau makan, kamu mau makan, butuh bantuan orang tuamu, butuh bantuan ibumu, ya. Kamu mau belajar, tidak bisa langsung pintar sendiri, maka butuh orang lain. Contoh misalnya, segelas teh manis yang kalian minum itu diproduksi oleh banyak sekali orang. Teh manis yang kalian minum itu, ya, itu berapa orang yang berpartisipasi itu? Banyak sekali ya. Contoh coba. Contoh misalnya, segelas teh manis yang kalian minum. Itu yang berpartisipasi contohnya siapa coba? Siapa? Gading coba. Saya minum teh manis atau kamu minum teh manis. Teh manis yang kamu minum itu siapa yang berpartisipasi untuk mewujudkan teh manis itu? Gading coba. Pancipta, ya? Bingung aku, Pak. Ya. Siapa? Contohkan satu orang. Penjual. Penjual teh manis. Penjual apa? Ya. Penjual apa? Penjual teh manis. Penjual, ya. Oke. Penjual teh manis. Ahmad Maulana. Apakah hanya penjual teh manis yang berperan? Selain itu apa? Orang lain, Pak. Ya siapa? Bingung. Ulangi lagi pertanyaannya, Pak. Ulangi pertanyaannya. Kita minum teh manis, ya. Lalu adanya teh manis itu yang kita minum, siapa saja yang berperan sehingga ada teh manis itu? Kita kan berarti butuh orang lain kan? Nah, tidak ujuk-ujuk ono neng ngarepe awak dhewe teh manis kan nggak mungkin. Nah, mesti kan ada orang yang ikut berperan, ada teh manis di depan kita yang akan kita minum itu. Nah, itu siapa saja. Tadi Gading menyebutkan, yo nek awak dhewe nang angkringan yo ono penjual teh manisnya, Pak. Dadi ono. Nah, betul, boleh. Apakah terus penjual tok? Ada pembuatnya. Ya, ada pembuatnya, betul. Ada pembuatnya. Nah, apalagi? Banyak sekali. Iya betul, banyak sekali. Ada yang melayani, ada penjualnya. Teh manisnya itu kan dibuat dari air yang sudah dimasak toh. Nah, berarti ada yang rebus. Masaknya pakai apa?
pakai kompor gas, berarti ada yang buat kompor gas. Nah, lalu setelah itu teh manisnya pakai gula, berarti ada pabrik gula. Nah, kalau begitu berarti pabrik gula ada bahannya apa? Ada tebu, ada yang ngangkut tebu, ya kan? Ada yang nanam tebu, ada yang nyopir truk tebu, dan seterusnya. Banyak sekali relasinya. Nah, maka tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia itu harus atau perlu bantuan orang lain. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri. Butuh bantuan orang lain. Nah, bahkan Nabi Adam saja itu nggak hidup sendiri. Dia minta ditemenin. Diciptakanlah Hawa. Nah, gitu. Nah, inilah manusia adalah makhluk sosial bermoral dan ekonomi. Nah, jadi manusia butuh orang lain. Manusia butuh moral dan ekonomi. Kenapa moral? Kita nggak bisa hidup sembarangan di masyarakat. Karena kita butuh masyarakat. Kita butuh tetangga, maka tidak boleh kita berbuat jahat terhadap tetangga. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kepada siapa kalau bukan kepada tetangga kita? Maka jangan kalian berbuat jahat kepada orang lain. Karena orang lain membutuhkan kita, kita juga membutuhkan orang lain. Nah, seperti itu. Maka dasarnya apa? Caranya kita hidup harus bermoral, harus memiliki akhlak yang baik. Nah, kalau kalian punya akhlak yang baik, etika yang baik, moral yang baik, kalian akan mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Nah, ibaratnya ya, kita itu hidup harus bermasyarakat dengan baik agar kita ditolong oleh masyarakat sekeliling kita. Berteman yang baik, maka teman kita akan menolong kita. Punya tetangga, kita juga harus berbuat baik, bermoral yang baik agar suatu saat kalau kita butuh bantuan, kita akan ditolong oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah makhluk ekonomi. Maksudnya kita itu butuh sesuatu, maka butuh orang lain. Kan perut kita perlu diisi, perlu makan, kita perlu minum. Nah, maka kita harus melakukan proses ekonomi, jual, beli. Supaya bisa membeli harus punya duit, maka kita harus bekerja. Nah, supaya bisa punya duit, kita harus bekerja. Entah kerjanya jualan, jadi pegawai, sopir, presiden, menteri, polisi, itu semuanya adalah dalam proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tetapi ingat, semua proses kebutuhan hidup itu harus didasari atas moral, etika, akhlak yang baik. Tidak boleh seenaknya mencari duit dengan cara mencuri, mencari duit dengan cara menipu. Meskipun dapat duit, tetapi tidak beretika, tidak bermoral, tidak berakhlak. Maka Islam mengatur semuanya. Islam mengatur bagaimana berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan sesama manusia, hidup untuk didasari dengan etika, dan untuk memenuhi kebutuhan, maka yang namanya ekonomi harus didasarkan atas dasar syariat Islam. Nah, inilah yang sering dinamakan dengan muamalah. Nah, muamalah adalah hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah muamalah. Jadi muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain atau mungkin dengan alam sekitar, itu yang disebut dengan muamalah. Jadi ini terkait dengan muamalah. Oke, kita lanjut ya, Nana. Nah, ada prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip yang kita harus pedoman dalam bermuamalah.
Number one is honesty. Yang pertama adalah kejujuran. Kita harus jujur dalam bermuamalah. Tidak boleh muamalah itu didasarkan atas kebohongan. Jadi, anak semuanya, prinsip yang pertama dalam berhubungan satu manusia dengan manusia yang lain adalah dengan jujur. Jadi kalian itu sehebat apapun kalian, sepinter apapun kalian, kalau kalian itu bohong, maka tidak akan pernah dipercaya orang selama-lamanya. Jadi itu yang harus kalian pegang ya. Yang pertama adalah prinsipnya honesty, kejujuran, harus jujur. Ya. Meskipun itu pahit. Qulil haq walau kana murran. Meskipun pahit, ucapkanlah kebenaran itu. Ya, karena yang namanya keburukan, kejelekan, kalau disimpan pasti akan terkuak juga. Kalian menyembunyikan keburukan pasti akan ketahuan. Entah sekarang atau besok atau suatu saat nanti pasti akan ketahuan. Maka ingat, jangan sekali-kali menyembunyikan kejahatan. Jangan sekali-kali kamu berbohong karena pasti akan ketahuan. Yang kedua, prinsip muamalah. Prinsip kita berhubungan dengan sesama manusia yang kedua adalah trust. Apa itu trust? Trust adalah kepercayaan. Untuk memiliki trust dari orang lain, kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka kita harus menjaga kepercayaan orang lain. Sekali kita tidak dipercaya oleh orang lain, maka selamanya kita akan sulit mendapatkan kesuksesan. Jadi itu dijaga betul. Jangan sampai orang lain yang memberikan kepercayaan kepada kita lukai. Contoh sederhana misalnya anak-anak, ketika kalian disuruh oleh ibumu untuk membeli sesuatu di warung, nak, tolong saya belikan sabun ke warung. Misalkan sabun itu harganya Rp1.000 misalnya. Kamu dikasih oleh orang tuamu uang 2.000. Kemudian ada kembalian Rp1.000, yang satu buat beli sabun, yang 1.000 buat beli sabun, yang kembaliannya 1.000. Lalu kemudian yang 1.000 itu lalu kamu belanjakan untuk jajan. Itu kamu sudah tidak amanah. Karena apa? Ibu pesannya untuk membeli sabun, bukan untuk beli jajan. Maka jagalah amanah itu. Pulang tetap sampaikan ke ibumu. Bu, ini sabunnya, ini kembaliannya. Kalau kemudian ibumu memberikan keriduan, nah ini kembalinya untuk beli jajan, nah ini monggo silakan. Jadi yang kedua, prinsip dalam bermuamalah adalah dengan menjaga kepercayaan orang lain. Yang ketiga, prinsip muamalah adalah keadilan. Justice. Jadi prinsip muamalah adalah adil. Tidak bisa kita itu jual beli itu kemudian kalau dengan saudara sendiri dimurahi, dengan orang lain tidak. Bisnis is bisnis. Muamalah harus dengan keadilan. Tidak bisa kita itu tidak dengan adil. Prinsipnya adalah keadilan. Kemudian prinsip muamalah yang berikutnya adalah saling tolong menolong. Nah, ini kita membeli barang kepada orang lain, di samping kita butuh, kita juga menolong mereka. Bisa jadi bagi kita uang 1.000 itu tidak ada artinya, tapi bagi pembeli itu, ya bagi penjual itu sangat berarti. Kadang-kadang misalnya kalian pergi ke Sekaten misalnya, pergi ke Sekaten di sana ada orang jual telur merah, ya. Atau ada orang jual kalau di sana itu sego gurih, yang jual itu di pinggir masjid gede, orangnya sudah tua gitu ya. Meskipun kalian mungkin tidak merasa butuh, tetapi demi menolong kehidupan dia, bolehlah kita membelinya.
Nah, ini namanya prinsip muamalah. Belum tentu kita karena butuh, tapi kita niatkan untuk menolong orang lain. Nah, contoh lagi, ketika kita belanja sesuatu, mungkin kalian akan merasa hebat, merasa gaya ketika belanja di mall, belanja di supermarket, dan merasa tidak elit, merasa tidak hebat kalau belanjanya hanya di warung tetangga. Padahal ketika kalian membeli sesuatu di warung tetangga, itu justru akan mempererat hubungan kita dengan tetangga kita dibandingkan kita belanja di mall. Inilah prinsip muamalah yang keempat, yakni kita menolong orang lain. Baik, itulah 4 prinsip dalam bermuamalah. Saya ulangi, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah prinsip tolong menolong. Ta'awun ya, saling tolong menolong. Demikian, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya dengan cara raise hand. Kalian mengangkat tangan kalian atau menulis pertanyaan di kolom chatting ya. Sembari menunggu pertanyaan ya, di sini saya akan melanjutkan. Ada nggak yang bertanya? Sudah cukup paham belum ini? Maulana, sudah paham apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah sudah. Oke, saya lanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke jual beli. Nah, salah satu bentuk muamalah atau hubungan satu orang dengan orang yang lain dalam agama Islam diistilahkan dengan muamalah, salah satu contohnya adalah jual beli. Nah, jual beli, menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Nah, kita tarik dulu ke zaman lalu. Zaman dahulu, orang melakukan jual beli itu tidak menggunakan uang. Karena belum dikenal adanya uang. Ya, orang jual beli itu caranya dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan. Namanya barter. Misal, seorang memiliki ubi, ya, panen ubi. Tapi dia pengen bangun rumah, dia butuh kayu, maka dia akan menukarkan ubi hasil panenannya dengan orang yang punya kayu untuk membangun rumah. Itu yang disebut dengan barter. Zaman dulu belum ada uang, maka jual belinya dengan sistem barter atau tukar menukar. Tetapi ada problem, ada masalah. Belum tentu ketemu dengan orang yang sesuai. Bisa jadi dia punya ubi, butuhnya kayu. Ternyata ketemu dengan orang yang membawa bukan kayu. Kan kita kesulitan. Nah, akhirnya kemudian ditemukanlah uang sebagai alat tukar-menukar. Nah, arti jual beli adalah tukar-menukar barang. Ya, tukar-menukar barang dengan uang atau barang-barang yang lain disertai dengan ijab qabul dan dengan syarat rukun tertentu. Oke, dicatat, penting ini ya. Jadi saya sudah minta untuk dicatat. Jadi jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang yang lain disertai ijab qabul. Ijab qabul itu tidak hanya bicara masalah pernikahan. Ijab qabul adalah kesepakatan. Nah, inilah ijab qabul. Dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah yang disebut dengan jual beli. Nah, oke, pengertian jual beli demikian. Lalu, menurut agama Islam, boleh nggak jual beli? Dalam Islam, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Jadi, kita jual beli motor, jual beli HP, jual beli rumah, ya itu boleh karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalilnya apa?
Kenapa kita dibolehkan jual beli? Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, ini adalah dalil jual beli. Surat ini coba dibaca. Ya, Lutfi Pratama. Ayo coba baca Lutfi Pratama. Ayatnya ini, cuman pendek. Ayo, Lutfi Pratama. Wa ahalallah. Ta'awud dulu, baca Quran ta'awud dulu. A'udzubillah. Ayo Lutfi, ta'awud dulu. Open mic, ayo. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajah Oh, la aja, nggak ada titiknya kok, ja. Aha. wa ahallallah baina wa Kok jahroma ja, ini nggak ada titiknya. haroma riba. Oke, lanjut coba dibaca dalil jual beli. Ali Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aha laullah Hul. ubaiha wa haramatiba. Oke, satu lagi coba tolong dibaca dalilnya. Rian Andika. Rian, nggak ada suaranya. Alfian, dibaca Alfian. Allahu awakor romal riba. Oke, selanjutnya Safa Haliza, dibaca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awahallahul bai'a wa harramar riba. Oke, bagus. Artinya, coba dibaca yang belum baca siapa ini? Rian, baca artinya. Nah, mana ini Rian? Oke, lanjut ya. Inilah dalil jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal atau boleh dilaksanakan. Sambil dicatat ya, yang penting-penting rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama ada penjual dan pembeli. Jual beli itu akan terjadi kalau ada penjual dan pembelinya. Mana mungkin jual beli akan terjadi kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Jadi yang pertama penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang. Nah, harus ada barangnya. Apa yang akan dijual? Nah, lalu alat tukar menukar.
uang misalnya, atau emas, perak, ya. Lalu serah terima atau ijab qabul kesepakatan. Ini adalah rukunnya yang harus ada dalam jual beli. Ada penjual, ada pembeli, nggak ada barang, ya nggak mungkin terjadi jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, nggak ada uang, juga tidak mungkin terjadi jual beli. Inilah rukun jual beli. Apa jadinya rukun itu? Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu sehingga disebut sebagai sesuatu. Nah, bingung toh? Jangan bingung lah. Itulah yang namanya rukun. Ibaratnya unsur-unsur yang harus ada pada sesuatu itu. Selanjut, syarat penjual dan pembeli. Nah, syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli ada 4. Jadi yang pertama dewasa. Penjual itu harus dewasa, balik. Anak-anak jual beli mobil tidak boleh. Anak-anak jual beli motor tidak boleh. Jual beli HP tidak boleh, wong belum bisa ngitung duit. Nah, yang kedua berakal sehat. Membeli kok sama orang gila. Nah, itu nggak boleh. Lalu tidak boros, ya. Dan yang keempat adalah kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Syarat barang yang dijual, 1, barangnya suci. Barangnya suci, bukan barang yang haram. Bermanfaat, barang yang bermanfaat. Kemudian milik sendiri, bukan milik orang lain. Dapat dikuasai oleh pembeli. Dapat dikuasai oleh pembeli. Itu jelas dapat dilihat atau dapat diketahui. Maksudnya kita itu membeli sesuatu itu dilihat dulu ketok barangnya. Ojo terus wadai kerdus ora didelok kaya ngopo, nah itu ndak boleh, harus dilihat barangnya. Kenapa? Supaya tidak kecewa pada saat kita membeli. Ya. Syarat alat tukar menukar. Alat tukar menukar itu harus bernilai. Contohnya uang, emas, ya, dan diakui umum. Diakui umum itu adalah disepakati secara umum. Umumnya orang Indonesia itu jual beli pakai uang rupiah. Lah kamu kok jual beli pakai apa? Lira. Apa itu lira? Lira itu uang dari luar negeri. Ya enggak payu. Ya, bingung yang nanti ya kan. Kamu pergi ke pasar apa namanya? Pasar tradisional. Kamu mau membeli apa? Sayur mayur. Pakainya duit dolar. Ya enggak mau karena tidak diakui secara umum di masyarakat setempat. Nah, beda kalau di luar negeri. Kemudian ada 2 jenis jual beli. Jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karena cukup padat ya. Jadi kita cukup sampai pada jenis-jenis jual beli. Ini aja dulu. Perinciannya bagaimana kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah jam 8:51. Terima kasih. Itu aja dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak paham bisa ditanya melalui chat atau tanya langsung melalui audio. Saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti kalau nggak ada, tugasnya adalah cukup sederhana. Hari ini tugasnya cukup baca materi jual beli yang ada di buku LKS yang sudah dibagikan kemarin itu. Ya, silakan dibaca, dicermati. Besok kita akan ketemu lagi hari Rabu yang mendatang melanjutkan materi tentang jenis-jenis jual beli. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan tidak? Sembari menunggu pertanyaan, sembari saya presensi terlebih dahulu. Ini tadi yang sudah masuk lagi ada enggak? Ada 8. Ya, masih ada 8, belum ada perubahan. Baik, begitu aja.
Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, Pak Guru berpesan. Pesan Pak Guru adalah yang pertama, tetap jaga sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Sebisa-bisanya dilaksanakan di masjid. Kalau nggak bisa, di rumah berjamaah. Yang kedua, pesan Pak Guru adalah ikuti, taati nasihat orang tuamu. Bantu orang tuamu di rumah. Meskipun kalian belajar di rumah, ya, justru manfaatkan waktu sebaik-baiknya di rumah untuk membantu orang tua di rumah. Jangan ngeyel, ya. Ikuti apa yang orang tua perintahkan. Kemudian pesan yang ketiga, Pak Guru berpesan, jaga kesehatan. Cuci tangan, ya. Kemudian mandinya yang rajin, ya. Dan berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Itu aja, Pak Guru doakan kalian semuanya tetap sehat di rumah, tetap senantiasa sholat 5 waktu, dan senantiasa taat kepada orang tua. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan kita akhiri untuk pertemuan pada kali ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.